Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Herman. Ini kok bahan yang Bapak sampaikan ke kami ini kesannya hanya formalitas begitu Pak ya. Sama sekali tidak memberikan informasi yang kita harapkan. Apalagi kalau ada yang kita kaitkan dengan kasus yang sedang meledak dan viral itu, yaitu kasus korupsi lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan saja. Itu dari kerusakan lingkungan ya, menurut ahlinya nilainya 271 triliun. Ini kan kayaknya belum bicara tentang berapa sebenarnya timahnya gitu ya, yang seharusnya masuk ke kas negara ya selama ini kalau nggak salah 7 tahun Pak ya. Sementara saya baca laporan Bapak ini kinerjanya pendapatan aja 3 tahun terakhir cuma berapa ini? 14, 12, 2023 malah menurun begitu drastis. Jangan-jangan 7 tahun mungkin cuma 60 triliun pendapatan nih Pak ya. Apalagi ini terakhir 2023 rugi 450 miliar. Jadi memang kita ini butuh gambaran Pak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Herman. Posisi BUMN PT Timah itu di mana? Penambang-penambang liar itu di mana? Jangan sampai BUMN ini ada di ketiaknya penambang liar gitu. Itu naik terus Pak. Gak ada cerita bisa rugi kalau menurut saya. Dan saya yakin gak cukup itu yang 271 triliun dimakan PT Timah. Pasti ada banyak monster di belakang itu. Terbuka Pak semua di sini ini untuk rakyat Indonesia. Jadi kalau kita ngomong semua Pak Martin, ini gak ada guna kalau menurut saya. Ini balik aja. Ini semua rakyat Indonesia nunggu ini apa PT Timah. Sabar. Saya yakin semua teman juga akan nanya hal yang sama. Gak ada guna. Tutup saja kita minta. Karena ini laporan ini melecehkan kita kalau menurut saya. Seolah-olah tidak ada persoalan. Sekilas kerugian 450 M semua habis. Ini kan dirampok betul tadi. Dirampok habis ini perusahaan. Ya, ngerampoknya sampai hebat sekali, sampai banyak yang nggak tahu tiba-tiba besar. Begitu. Itu kan ngerampoknya hebat sekali. Gitu. Bahkan di rootnya sebetulnya yang ngerampok itu juga ikut-ikutan merampok itu di tahun 2020 dipilih kembali, diangkat kembali. Nah, ini juga pendalaman juga nanti. Saking hebatnya merampok, 2020 dipilih kembali damai RUPS. 2023 baru ganti, kemudian baru ganti Bapak kan. Jadi sama Pak Ahmad juga sama. Begitu. Nah ini menandakan bahwa memang perusahaan ini dirampok sehingga kinerjanya hancur lebur. Tapi Bapak nggak bisa jelaskan juga harga jualnya turun, bagaimana korelasi antara EBIT, EBITDA dengan yang lain. Bapak juga nggak bisa jelasin karena Bapak bukan orang keuangan kan. Tapi Bapak harus memahami itu. Nggak bisa juga ngomong nggak bisa nggak tahu. Timah ya, apa yang memang aneh ya Pak ya, produksinya dari mulai tahun 2021, 22, 23 terus turun. Ini turun karena produksinya berkurang atau turun karena ada penjarahan nih Pak. Jadi karena sudah dibentuk panja, saya pikir Bapak nanti harus lebih terbuka tentang permasalahan-permasalahan ini. Juga teman-teman mengatakan harga timah itu terus naik. Dari mulai 2018 naik terus menurun. Tapi pendapatan kita, malah harga jual rata-rata kita bisa turun itu Pak. Jadi ini saya lihat ini anomali semua ini. Kinerja keuangan 3 tahun terakhir 35 triliun Pak ya, pendapatan dalam 35 triliun, tapi bisa ada penjarahan sampai 271 triliun.